Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan mari pada pagi ini, sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita, atau kita akan beraktivitas pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan, kita mau disegarkan oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh firman-Nya. Namun sebelumnya, saudara, mari kita berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, ketika Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong kami, bentuk hati kami. Tuhan, ajar kami untuk kami terus boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman yang akan kami baca renungkan ini, itu menolong kami, itu menopang kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara gelisah? Saudara merasa gelisah di dalam hati saudara? Saudara pernahkah merasa cemas, merasa khawatir akan hidup yang saudara jalani? Saudara pernahkah saudara merasa sesak? Saudara merasa berat sekali untuk melangkah? Saudara merasa seolah-olah tidak lagi punya daya untuk menjalani hari-hari saudara, karena begitu beratnya beban pergumulan yang saudara harus pikul. Begitu itu menyesakkan hati saudara. Saudara pernahkah ada di momen-momen seperti itu? Dan ketika saudara ada di momen-momen seperti itu, apa yang terjadi dalam hidup saudara, atau apa yang saudara lakukan? Sanggupkah saudara untuk duduk diam tenang? Atau saudara sangat susah sekali untuk tenang, untuk bisa duduk, merenung, berpikir, berdoa. Nah, saudara seringkali untuk duduk diam, berdoa, merenung, ketika kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita mungkin akan gelisah, berpikir, siapa ya yang akan bisa menolong saya? Siapa? Kemana saya bisa mendapatkan bantuan dan seterusnya? Sudah mungkin pikiran kita akan berjalan kemana-mana. Kita mulai menyusun strategi A, B, C dan seterusnya. Sangat susah sekali untuk kita duduk diam tenang, saudara. Tapi saudara perhatikan, menarik sekali bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Dikatakan apa? Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Oh saudara, ini merupakan satu ajakan dari Tuhan, satu undangan dari Tuhan. Ketika hidup kita ada di dalam masa-masa kritis, masa-masa krisis, saudara, Tuhan mengajak kita untuk tetap tenang dan untuk kita tetap mengingat bahwa kita punya Allah. Wow, saudara, ini satu hal yang begitu luar biasa. Kita melihat di dalam kehidupan kita yang bergejolak, penuh dengan pergumulan. Oh saudara, ternyata hidup kita tidak pernah diabaikan, tidak pernah ditinggalkan. Melainkan Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan itu sebabnya Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat kepada Dia, berfokus kepada Dia. Kita diajak untuk melihat bahwa hidup kita, hidupmu dan hidupku tetap ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang pegang kontrol atas semua yang terjadi. Dan ketika Tuhan pegang kendali, ketika Tuhan yang pegang kontrol atas hidup kita, maka tidak ada satupun, saudara, hal yang sanggup memisahkan kita, yang sanggup untuk menjauhkan kita dari kasih
dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Dan kita juga bisa melihat misalnya di dalam surat Roma pasal yang ke-8, Paulus mengatakan di sana bahwa maut pun tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Oh saudara, itu bukankah menunjukkan kepada kita betapa saudara kita ketika kita menjalani hidup, meskipun kita ada di tengah masa-masa krisis, oh saudara, itu tidak membuat hidup kita menjadi kritis. Karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol atas hidup kita. Dan itulah saudara yang kita bisa lihat, yang menjadi dasar untuk apa saudara? Kita bisa berdiam, kita bisa tenang dalam menjalani hidup ini. Yakin bahwa Tuhan aturkan yang terbaik. Ya tidak mungkin membuat kita atau membiarkan kita jatuh tergeletak sampai kita tidak bisa bangkit lagi. Buluh yang terkulai itu tidak akan dikoyakkan, tidak akan dihancurkan. Dan nyala lilin itu tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Melainkan ia akan tetap menjaga sang lilin itu tetap menyala, menerangi. Itulah hidupmu dan hidupku di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan ketika Tuhan yang pegang kendali, kita bisa berkata, aku tenang di dalam-Mu Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya saudara, maukah kita percaya? Maukah kita mau mengandalkan hanya Tuhan di dalam hidup ini? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami pada hari ini. Tuhan tolonglah, ajar kami untuk percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.